Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini kita awali dulu ya. Kita awali dengan baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baik. Ibu coba absen dulu ya. Nanti yang misal nanti tidak hadir, nanti bisa disampaikan. Siapa tahu nanti ada teman-temannya yang dititipkan salam atau bilang mungkin izin sakit ke temannya gitu ya. Saya absen mulai dari Ihsan Rahmat Wibowo, Devita Sarisono, Robby Fadli. Oke, Ibnu Syakur, Ilham Fawazi, Aulia Rahman. Jadi materi hari ini tentang jinayat dan kisos. Nanti Ibu akan bikin beberapa kelompok buat diskusi ya, gitu. Oke, kita coba bahas tentang materinya dulu. Apa itu jinayat atau pembunuhan? Gitu ya. Jinayat itu sama dengan pembunuhan. Nah, ini ada pengertiannya secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa itu menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, pembunuhan itu perbuatan manusia yang bisa menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, menggunakan alat maupun tanpa menggunakan alat. Jadi baik itu dengan tangan kosong, misalkan cuma dipukul, cuma ditonjok, tapi orang itu meninggal habis itu, ya itu disebut pembunuhan gitu ya. Nah, oke, macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan itu ada 3. Ada pembunuhan sengaja, ada tidak sengaja, ada yang karena lalai. Kalau pembunuhan sengaja itu dia udah niatnya ada, niat membunuh dan pakai alat juga, alat yang bisa membunuh, gitu. Ada orang dia niat membunuh, udah punya, saya mau membunuh dia, gitu kan. Saya akan membunuh dia dan saya bawa pisau, udah rencana bawa pisau. Dan akhirnya dilakukanlah pembunuhan itu, ditusuk orangnya dan meninggal. Dan itu pembunuhan, dan termasuk pembunuhan yang disengaja. Kemudian pembunuhan tidak disengaja. Kalau pembunuhan tidak sengaja, bedanya dia nggak ada niat, dan alatnya itu alat yang sebenarnya dia nggak bisa buat membunuh gitu. Alat yang cuma apa ya? Misal cuma sendok buat makan ya, sendok buat makan. Tapi nggak sengaja sendok itu kenapa gitu ya? Tiba-tiba kena pukul tapi kenceng banget gitu kan pakai sendok, terus orangnya meninggal gitu. Nah itu termasuk pembunuhan yang tidak disengaja. Nah yang ketiga itu pembunuhan karena lalai. Pembunuhan karena lalai ini pembunuhan yang terjadi karena 1 dari 3 kemungkinan. Bisa salah dalam perbuatan, bisa maksudnya salah, bisa memang dia lalai gitu. Nah, selanjutnya dasar hukum larangan membunuh. Ini ada Quran surat Al-Isra ayat 33. Ibu minta baca bareng-bareng ya. Diawali dengan bismillah, nanti dibaca bareng-bareng. Yuk, dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsa allati
Oke. Ibu minta ada satu orang yang baca artinya. Ada yang berani angkat tangan? Nggak ada? Ibu panggil ya. Oke. Faisal Yulistianto. Oke. Minta tolong dibacakan artinya. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah atau membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran surah Al-Isra. Sudah jelas ya. Di Al-Quran itu diatur bahwasannya nggak boleh membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas, gitu ya. Kalau misalkan orang cuma diam aja, dia nggak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba dibunuh, ya nggak boleh kayak gitu. Kecuali dia memang ada kesalahan, kayak gitu kan. Memang ada kesalahan dan dia layak dibunuh, kayak gitu. Oke, ada hukumannya ya. Bagi pelaku pembunuhan itu ada hukumannya. Hukumannya dibedakan. Ada 4. Ya. Ada 4. Nah, pembunuhan dengan sengaja akan dikisos. Apabila keluarga korban memaafkan, maka hukumannya dengan membayar diat atau denda, kayak gitu ya. Jadi nanti akan Ibu bahas tentang kisos secara lebih rinci. Jadi pembunuhan kalau disengaja itu balasannya akan dikisos. Nah, kalau misalkan yang dibunuh keluarganya itu memaafkan, oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu, saya ikhlas gitu kan ya. Nah itu nanti pelaku ini tidak perlu dikisos, tapi dia harus membayar denda kayak gitu. Kemudian kalau pembunuhan yang tidak sengaja itu membayar denda aja. Nah itu secara bertahap selama 3 tahun. Gitu. Kemudian pembunuhan karena lalai juga membayar denda dan dibayarkan juga secara bertahap selama 3 tahun. Kemudian pembunuhan secara berkelompok, yang ngebunuh nggak cuma 1 orang, yang ngebunuh sekelompok dan ngebunuh 1 orang misalkan ya. Nah itu dikisos. Pembunuh sekelompok yang banyak orangnya itu nanti akan dikisos hukumannya gitu. Oke, ini ada hadis. Ada yang baca 1 orang beserta artinya? Mas Ilham deh. Minta tolong dibacakan dong, Mas. Beneran? Yang dekat Mas Ibnu. Sama Arabnya juga. Iya, Arabnya sama artinya. An Sa'id bin Musayyib anna Umar radhiyallahu anhu qatala khamsatan aw sittatan qatalu rajulan ghilatan bimawdi'in khalin wa qala law tamala'a alaihi ahlu Son'a laqataltuhum bihi jami'an. Artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'ah secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Hadis riwayat Bukhari. Tadi ini kan pembunuhan secara berkelompok. Nah, ini hadisnya, gitu ya. Hadis riwayat Bukhari, bahwasannya kalau membunuh secara berkelompok, ya nanti hukumannya akan kisos kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini kita bahas mulai tentang kisos ya. Oke, kisos itu apa? Nah, kisos itu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain
yang dilakukan dengan sengaja gitu. Jadi kisos ini hukuman yang adil gitu ya. Hukuman ini harus adil. Jadi misalkan macam-macam kisos ada 2. Ada kisos anggota badan, ada kisos pembunuhan. Jadi gimana caranya? Kalau misalkan orang ini menghilangkan 1 tangan, hukumannya akan dihilangkan 1 tangan gitu. Pelakunya harus hilang tangannya 1 tangan gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia membunuh, maka balasannya dia harus dibunuh gitu. Sama dengan sama dengan misalkan yang dihilangkan kaki, ya kaki juga yang dipotong gitu. Yang dihilangkan kuku, 1 ruas jari gitu kan, 1 ruas kayak gitu. Ya dihilangkan 1 ruas jari kayak gitu. Jadi ini seimbang. Apa yang dia lakukan itu yang akan dia terima. Gitu ya. Oke. Dasar dari kisos, ini ada hadis dari bukan hadis. Ini Al-Qur'an, Quran surat Al-Maidah ayat 45. Kita baca bareng-bareng ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was-sinna bis sinni wal juruha qisasun fama tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun. Oke. Dari firman Allah ini, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Kalau justru mereka membunuh dan tidak mendapatkan hukuman, dan misalkan kan kisos itu ada hakimnya ya, dan hakimnya itu tidak memutuskan dengan benar, berarti dia zalim kayak gitu. Dia tidak memutuskan dengan adil, dia zalim kayak gitu. Oke. Kisos itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, orang yang dibunuh itu orang yang tidak layak dibunuh. Dia orang baik, dia orang yang tidak bersalah apapun, tapi dia dibunuh kayak gitu kan. Ya itu kisos kayak gitu ya. Kemudian orang yang dibunuh sama derajatnya dengan membunuh seperti Islam dengan Islam kayak gitu ya. Kemudian harus sudah berakal atau sudah balik, sudah dewasa. Terus bukan bukan orang tua dari korban. Dan yang terakhir itu dilakukan dalam hal yang sama seperti jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan sebagainya. Begitu kita cukupkan. Nanti PR-nya cari contoh kasus ya, cari contoh kasus apapun. Ini salah satu contohnya. Nanti teman-teman bisa cari contoh kasus di rumah, dan setelah pelajaran ini, pertemuan yang akan datang, kita coba diskusikan kayak gitu ya. Contoh kasus tentang pembunuhan dan hukuman yang pantas dan hukuman yang harusnya diterima itu seperti apa kayak gitu.
Mungkin cukup untuk pelajaran hari ini, kita akhiri dulu membaca doa kafaratul majlis. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.